Sepulang dari sekolah dasar, tidak sedikit dari anak-anak di desa Margosari menyibukkan dirinya mengenyam pendidikan ilmu agama. Selain TPQ, terdapat Madin Al-Mubtadiin Ula NU 04 berlokasi di Jalan Kyai Suropadan kilometer 2 di bawah naungan Nadatul Ulama Cabang Kendal. Minimal usia pendaftar Madin ketika ia telah di bangku kelas 1 SD dan bisa lebih. Madin terbagi menjadi 6 kelas dan masing-masing kelas terbagi menjadi 2, kelas A dan kelas B. Kini siswa-siswi Madin telah mencapai angka 273 anak. Jam belajar Madin dimulai pada pukul 14.00 hingga 15.45 waktu Indonesia Barat. Madin mempelajari berbagai ilmu agama tingkat diniyah meliputi ilmu fikih, nahwu, shorof, tauhid, Al-Quran hadis, akhlak, tarikh, bahasa Arab, dan praktek ibadah. Saat azan berkumandang, para murid pun berhamburan untuk sholat berjamaah di Masjid Seberang, Masjid Al-Muttaqin. Sejarah Madin tidak terlepas dari asal mula berdirinya Masjid Al-Muttaqin dan Pondok Pesantren Radatul Muta'alimin. Masjid berdiri persis di seberang gedung Madin, dan pondok pesantren tepat berdiri di samping kiri masjid. Masjid sendiri punya kisah sejarah yang panjang. Masjid Al-Muttaqin dulunya masih berupa musola yang didirikan oleh Mbah Kyai Idris pada tahun 1870-an. Ini musola itu yang mendirikan adalah Mbah Kyai Haji Idris, Mbah Idris. Waktu itu ada seorang pemuda yang namanya Ahmad, pada umur 20 tahun itu merantau di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwaroh untuk cari ilmu. Setelah 1890 pulang, ini kan Mbah Idris itu mempunyai hajat mau menjalankan rukun Islam kelima, menyempurnakan rukun Islam kelima ke tanah suci. Maka adanya musola itu diserahkan kelanjutan pemeliharaannya kepada Mbah Yai Ahmad. Pada tahun 9697-an, ini dirubah keberadaan tempat ibadah musola menjadi masjid. Itu difungsikan untuk ibadah juga untuk proses belajar mengajar anak-anak kampung oleh Mbah Yai Ahmad. Mbah Yai Ahmad itu proses untuk itu. Transformasi bangunan masjid telah mengalami sekitar 4 kali perubahan. Pertama di masa Kyai Ahmad pada tahun 1896 sampai 1897. Perubahan ini dimulai dengan mengubah fungsi musola menjadi masjid. Kedua di masa Kyai Maksum pada tahun 1945 sampai 1950 dengan memperluas bangunan fisik masjid. Kemudian perubahan ketiga diteruskan oleh Kyai Haji Ihsan Mustafid pada tahun 1958 dengan memperluas serambi masjid bagian timur. Dan perubahan terakhir pada tahun 1999 menjelang 2000-an, berdirilah Masjid Al-Muttaqin seperti hari ini. Karena murid-muridnya itu tambah, terus sarana pendidikan itu masih kurang, makanya kan Yai Maksum mempunyai diberi masukan oleh santrinya namanya Pak Yai Samrodin Rois. Itu Mbak, ini untuk menunjang belajar dan mengajar anak-anak ini supaya bisa mencukupi, itu Mbak didirikan madrasah itu pada tahun 1956. Nah, madrasah pertama kali itu dimulai itu di belakang pondok sini. Pada tahun 1957 mulai Mbah Yai Ahmad mendirikan madrasah yang permanen. Karena apa? Ini tanah yang dulu miliknya Mbah Yai Ahmad
Nah, ini kan menjadi hak warisnya keluarga, makanya kan diambil alih, dibeli oleh Yai Maksum. Makanya setelah dibeli, ini diwakafkan untuk lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Jadi dimulai pembangunannya pada tahun 1957. Nah, tahun 1958 Yai Maksum sakit gerah, dibawa ke rumah sakit, itu meninggal. Dilanjutkan oleh ayah saya, Haji Ihsan Mustafid. Itu 1958 itu dimulai lagi perencanaan pembangunan madrasah, yang mana menjadi madrasah yang berdiri. Terus sampai sekarang pada tahun 2020 direnovasi menjadi tingkat. Madin sendiri secara historis telah mengalami 3 fase. Pertama, pendiri dan penggagas Madin, yaitu Kiai Haji Ihsan Mustafid. Kedua, ada Kiai Haji Samrudin, Kepala Madrasah tahun 1954 sampai 1956. Ketiga, ada Kiai Haji Makmur Fatoni, Kepala Madrasah tahun 1956 sampai 1968. Kemudian Kepala Madrasah tahun 1968 sampai 1980 oleh Kiai Haji Hamzah. Selanjutnya Kepala Madrasah tahun 1980-1995 oleh Haji Muhammad Dasuki. Kemudian ada Syifauddin, Kepala Madrasah tahun 1995 sampai 2014. Selanjutnya di tahun 2014 sampai 2019 Kepala Madrasah dipimpin oleh Abdul Munib. Terakhir Kepala Madrasah sejak 2019 sampai sekarang, Mas Duki. Beralih kepada Madin hari ini. Madin memiliki 12 tenaga ajar. Secara struktur organisasi, Madin terdiri dari Kepala Madrasah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Kesiswaan, Kepala Bagian Sarana dan Prasarana, Kepala Bagian Kurikulum, Staf Tata Usaha, kemudian ada wali kelas, terakhir pendidik di masing-masing kelas. Perbedaan Madin sama TPQ sendiri apa, Pak? Kalau TPQ ini yang diajarkan semuanya adalah dalam sekitar dalam ke Al-Quran. Jadi kalau Madin ini ilmu-ilmu yang lain, ada fikih, ada tajwid, ada tata bahasa, ada Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, jadi yang diajarkan. Murid dari Madin itu semuanya SD apa? Mayoritas SD, ada yang sudah SLTP sekitar kelas 5-6, ada yang sudah melonjak ke SMP. Jadi kebanyakan ini anak-anak yaitu usia SD. Kalau yang usia SMP hanya berapa? Untuk pembagian kelasnya bagaimana, Pak? Ini mulai dari awal, dari masuk, dari daftar pertama itu, pendaftaran itu ada berapa, terus dibagi 2. Nah, terus langkah berikutnya sudah, kalau yang A terus, B terus. Jadi untuk mempermudahkan administrasi, jadi yang semisal yaitu ada 40 anak, yaitu langsung dibagi 20-an. Jadi dimasukkan A dan B. Kalau 40 anak dimasukkan pada satu kelas kan termasuk kan kegemukan. Kalau misalnya yang daftar kelas di Madin itu mulai dari kelas 1 atau bisa loncat? Jadi yang terutama kan dari madrasah itu menentukan harus mulai dari kelas 1. Barangkali ketika sudah usia masuk madrasah, anak-anak itu belum siap, terus kadang-kadang sudah temannya juga kelas 3, ini langsung baru ada rasa senang untuk belajar di Madin. Maka dari madrasah mensiasati anak ini harus kalau mau loncat harus bisa menulis, harus bisa membaca. Untuk pada masa-masa ini ya memang anak-anak ini kan semangat dalam belajar masa di Madin. Namun karena ini tingkatan masih
anak-anak. Kadang kan yang penting kita adalah berangkat. Terus masalah kepahaman ini ada menyusul. Bahasanya ini masalah kesemangatannya itu berangkat terus dari madrasah itu dari Madin itu menuntut agar supaya anak-anak ini untuk terutama hafal. Masalah paham itu nanti berikutnya. Murid Madin memiliki sejumlah prestasi dalam perlombaan, baik tingkat kabupaten ataupun tingkat kecamatan. Salah satunya dalam Pekan Madaris ke-19 tingkat kecamatan Patebon. Telah memenangkan berbagai cabang lomba, di antaranya juara 1 baca kitab putri, juara 1 musabakah hifzil Quran putra, juara 1 musabakah hifzil Quran putri, juara 2 hafalan Yasin putri, juara 1 hafalan Umri putri, juara 3 hafalan Umri putra, juara 2 puisi Islam, juara 2 hafalan Syifaul Jinan putri, juara 1 musabaqah tilawah Quran putri, juara 2 murotal wa imla putri, juara 2 murotal wa imla putra, dan juara 3 terampil wudhu dan sholat putra. Terakhir, murid Madin Al-Mubtadiin juga berhasil menjabat prestasi dalam lomba Porsadin 2022 tingkat Kabupaten Kendal dengan berhasil menjabat predikat juara 3 puisi Islami. Pak Mas Duki sebagai kepala madrasah berharap keberadaan Madin dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi oleh masyarakat, terkhusus bagi warga desa Margosari yang memiliki anak usia muda supaya belajar Madin. Karena Madin juga milik masyarakat, bagian dari masyarakat, kita bangun bersama-sama, kita tinggali bersama-sama, saling menikmati dan memberi manfaat. Madrasah digunakan sedesa Margosari dan sekitarnya untuk turut merasakan pendidikan di lingkungan desa. Walaupun masalah kemampuan anak itu sesuai individu masing-masing anak, namun yang terpenting di madrasah ialah kemampuan belajar. Kemampuan belajar dari si anak. Masalah kepandaian urusan belakangan.